Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani billah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para santri, para wali santri dan seluruh yang hadir di majlis kita di kesempatan pagi hari ini, insyaallah semoga seluruhnya senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kembali tentunya dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk-duduk sejenak. Duduk-duduk yang kata para ulama ini merupakan tanda kesucian hati kita. Ya, semangat seseorang di dalam talabul ilmi, sekali lagi semangat seseorang dalam talabul ilmi merupakan ciri dan tanda kesucian hatinya. Kenapa? Karena ilmu ini secara khusus tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang suci hati. Dan untuk terus mensucikan dirinya. Sementara orang-orang yang hatinya kotor, orang-orang yang hatinya terdapat noda, maka dia tidak akan nyaman dengan ilmu. Dan masuknya ilmu ke dalam dadanya akan terjadi yaitu kontradiksi. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makanya para ulama dahulu mengatakan haramun ala qalbin an yadkhulahu nurullah wa fihi ma yaskhatuhullah. Terhalang hati, diharamkan sebuah hati untuk masuk cahaya Allah, sementara di sana ada sesuatu yang membuat Allah murka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan. Karena hakikat kebaikan di dunia dan hakikat kebaikan di akhirat yaitu dengan zakaun nufus, yaitu sucinya jiwa, ya, baiknya hati. Dan tidak ada yang bisa mensucikan jiwa dan membersihkan hati kita di alam semesta ini setelah Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang Allah turunkan kepada hambanya, yaitu dari ilmu yang manfaat. Bagaimana ayat yang sering kita dengar, yuzakkihim, mereka disucikan, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu subhanallah, lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, subhanallah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang keumuman mereka dulunya sesat, dulunya kotor. Keumuman para sahabat dulunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Namun lihat ketika didatangkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, berubah 180 derajat. Dari orang yang paling kotor menjadi manusia yang paling bersih. Dari orang yang paling sesat menjadi manusia yang paling lurus. Dari generasi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jahiliyah, menjadi generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita acap kali mendengar atau mengucapkan nama di antara nama sahabat radhiyallahu taala anhum,
maka otomatis kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Di atas apa? Tentunya di atas kesucian hati mereka yang telah disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui yaitu pembersih Allah, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah sekali lagi para ulama mengatakan bahwa ketika seorang hamba semangat talabul ilmi, ketika seorang hamba semangat menghadiri majlis ilmu, membaca kitab, mendengarkan kajian, ya, maka itu pertanda ada kesucian dalam hatinya, ada semangat, tidak dipaksa, datang sendiri. Ya, oleh karena itu para santri juga demikian. Ya, semangatnya ke pondok yang tidak ada lain dalam rangka talabul ilmi, ya, ini pertanda kesucian hatinya. Dan bila ada kotoran dalam hati, maka subhanallah, tatkala datang pun datang dalam keadaan tidak nyaman, datang dalam keadaan tidak tumakninah, datang dalam keadaan tidak nikmat, padahal dia mendatangi tempat yang dimana di situ dia akan dapatkan sumber kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun demikian, tetap ya kita berusaha mujahadah untuk talabul ilmi, walaupun hati kita terkadang ya masih ada kotor, masih berat untuk menuntut ilmu, masih ada terkadang futur dan kebosanan dalam menuntut ilmu, maka kita perlu mujahadah, ya, dalam rangka mensucikan jiwa kita dan terus menanamkan kecintaan ke dalam hati kita, yaitu kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, idza tahural qalbu ma sabi'a min kalamillahi azza wajalla. Apabila hati bersih, apabila hati jernih, ma sabi'a min kalamillahi azza wajalla, maka tidak akan pernah merasa kenyang dari kalamullah azza, tidak akan pernah merasa kenyang dari ilmu. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang disucikan hatinya, dan terus kita berusaha mensucikan hati kita dengan mengkonsumsikan ilmu ke dalam jiwa dan hati kita, insyaallah taala. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini. Ya, barangkali kita akan selesaikan sehingga ini hari tanggal berapa? 3 ya. Tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5, 2 hari besok. Semoga kita bisa membaca hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana saya kabarkan bahwa pembahasan ini, pembahasan Allahu Akbar yang sangat primer, penting, dan seyogianya pembahasan ini poin-poinnya menjadi karakter kita dalam kehidupan, untuk dijadikan sebagai karakter untuk kita dalam kehidupan. Ya, kita menjadi sosok hamba-hamba Allah yang tidak zalim, menjadi sosok hamba-hamba Allah yang memiliki rasa terima kasih, syukur kepada Allah, membalas segala kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan kita memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kita memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu pun akan menjadi sebab keselamatan dan kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Subhanallah, bila 10 poin ini antum sempurnakan, ya, bila 10 poin dari ratusan bahkan ribuan hak Allah, 10 poin ini saja kita laksanakan, insya Allah kita menjadi manusia tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik ma'asyiral muslimin, beberapa hak sudah kita lewati, yaitu 4 hak pertama,
Di antara hak Allah adalah kita an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Agar kita menghambakan diri, beribadah dan mentauhidkan Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Insyaallah ini hak yang tertinggi. Inilah benang merah yang membedakan kita dengan kafir. Orang-orang yang subhanallah di dunia manusia terburuk dan di akhirat tidak akan mungkin mereka masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan hak yang pertama. Hak at-tauhid, hak at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, muslim dan kita sudah jelaskan. Kemudian yaitu an yuta'a fala yu'sa, agar Allah senantiasa ditaati, jangan dimaksiati, jangan kita durhaka. Allahu akbar. Yang selanjutnya an yudhkara fala yunsa, agar Allah senantiasa diingat. Dan kita sudah jelaskan bahwa mengingat Allah bukan sekedar dengan lisan. Bahkan yang paling penting, Allahu akbar, hati kita senantiasa nyambung dengan Allah. Mengingat Allah di mana saja dan kapan saja kita berada. Kemudian mengingat Allah dengan seluruh anggota badan kita, bahkan seluruh praktek ibadah yang diwajibkan oleh Allah, ya intinya bahwasanya itu dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian an yuskara fala yukfar, agar Allah disyukuri, ya jangan sampai dikufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat yang kita dapatkan tidak ada lain kecuali dari Allah, maka tidak ada jalan kecuali kita mensyukuri Allah secara lisan. Kita kembalikan semua nikmat kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ini kalimat agung. Kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah nanti akan memenuhi timbangan. Beratnya timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Ya. Kemudian dengan hati kita senantiasa kita meyakini bahwasanya seluruh nikmat yang ada ini betul-betul ya adalah hakikatnya datang dari Allah. Ya tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat-nikmat yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali Allah Subhanahu, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang berikan kalian rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illallah. Ya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian bersyukur dengan anggota badan. Allahu akbar. Ya, semakin kuat syukur kita, semakin kuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya datangnya lihat kita salat subuh, sujudnya, rukuknya, dan seluruh ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin dengan singkat-singkat. Kata ini adalah poin-poin yang tidak asing bagi ikhwah semuanya, bagi para ikhwah, bagi kaum muslimin secara umum, agar hanya sekedar mengingatkan saja bahwasanya di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas rahimnya kepada kita, di atas kasih sayangnya kepada kita, di mana Allah SWT menginginkan kita lurus, menginginkan kita tidak tersesat, maka Allah mengutus utusan. Allah mengutus utusan. Siapa yang mengutus? Allah. Ya. Yang mengutus, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munir. Ya, sesungguhnya aku mengutus engkau Muhammad syahidan, sebagai saksi nanti, wa mubasyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan, wa da'iyan, sebagai dai, bi'idnihi, dengan izin Allah, wa sirajan munira, dan menjadi cahaya yang Masya Allah, menjadi lentera yang bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk apa? Liyuta'a bi'idnillah. Bahwasanya Nabi itu diutus oleh Allah. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah agar ditaati. Makanya Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu rahimahullah mengatakan tasaffahtul mushaf.
Tasaffahtul mushaf, kata Imam Ahmad. Aku membuka mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Fawajadtu ta'atallahi wa ta'atar rasul fi 33 mawdi'an. Maka aku temukan perintah taat kepada Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ati'ullah wa rasul, wa may yuti'illah wa rasulahu, dan seterusnya dengan berbagai konteks direndengkan perintah kepada taat, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam 33 ayat. Allah. Dalam 33 ayat terdapat yaitu perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asal muslimin, Rasulullah SAW tidak memiliki apa. Rasulullah SAW tidak membawa sesuatu dari dirinya. Rasulullah SAW ya tidak ada perintah dan larangan dari beliau. Hakikat seluruh yang datang dari Rasul adalah dari Allah. Rasulnya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Memang dibuat begitu. Dibuat begitu oleh Allah SWT agar tidak ada keraguan bahwasanya seluruh yang diucapkan oleh Nabi, yang dikatakan dan dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama alaikal bala. Sesungguhnya atasmu, yaitu wahai Muhammad, sekedar menyampaikan. Sampaikan. Baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada apa yang Allah turunkan kepadamu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hakikat mencintai, hakikat mentaati Rasul adalah mentaati Allah SWT. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maka itu kewajiban kita. Oleh karena itu Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ya, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ada perkataan beliau, kata Imam Bukhari mengatakan, atau Az-Zuhri mengatakan, minallahi risal wa ala rasulina al-bala. Dari Allah risalah itu turun. Risalah syariat, agama, perintah dan larangan. Dari Allah syariat itu Rasul turun. Wa minallahi risalah wa ala rasulina al-bala. Dan atas Rasulnya menyampaikan. Dan dua perkara ini sudah sempurna. Dua perkara ini sudah sempurna. Kewajiban Allah yang mewajibkan atas dirinya, Allah telah menyempurnakan. Minallahi risalah. Allah sudah menyempurnakan risalah ini. Wa ala rasulinal balagh. Dan atas Rasulnya menyampaikan, itu juga sudah sempurna. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Tayyib. Kewajiban itu apa? Kewajiban manusia. Wa alaina taslim. Wa alaina at-taslim. Adapun kewajiban kita adalah taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya menerima dan itu mengamalkan dan mentaati secara total. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Kebaikan ya seorang hamba di dunia dan di akhirat satu dengan mengimani Rasulullah. Siapa yang tidak mengimani Rasul, maka dia kafir. Yang kedua, yaitu dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya, ini merupakan perkara yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, bahwasanya kehidupan kita tidak akan benar dan tidak akan lurus dan tidak akan baik sampai betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai imam kita, ya, sebagai pemerintah tertinggi kita yang memerintahkan kita untuk itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil tentang itu subhanallah sungguh sangat banyak, tidak asing bagi kita ma'asyiral muslimin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk illa man aman, kecuali yang enggan saja. Wa man ya'ba ya Rasulullah.
Siapa yang enggak ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat, yang mengingkariku, maka dia telah enggan masuk surga. Oleh karena itu, subhanallah, siapapun kita, baik yang sudah dewasa maupun yang belia, masih muda, para santri, dan seluruh manusia harus menimbang semua perkataan dan perbuatannya, apakah selaras dengan ketaatan kepada Rasul atau tidak. Ya, selaras dengan perkataan dengan ketaatan kepada Rasul atau tidak. Kalau selaras, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ma'asyiral muslimin, ya hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena siapa yang menyimpang, wa may yusakikir rasul, siapa yang menyimpang dari Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sampainya petunjuk Rasul kepadanya, petunjuk Allah dan Rasulnya kepadanya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, maksudnya jalan sahabat, maka nuwallihi ma tawalla, akan kami sesatkan di dunia, wa nuslihi jahannam. Ya, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin Allah, ya, yaitu taatur Rasul adalah merupakan kewajiban mutlak setelah kita pun mencintainya dan mengimaninya sebagai Rasul SAW. Oleh karena itu nanti kan kita bahas secara khusus dalam hak-hak Rasul SAW. Kemudian, wa alla na'budallaha illa bima syara'ahu. Ya, ma'asyiral muslimin, di antara hak Allah, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita ibadah. Dan Allah juga yang menurunkan baik macam atau cara ibadah tersebut kepada kita. Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apa saja macam ibadahnya? Bagaimana caranya? Maka itu pun sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Allah katakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'." Lalu kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas satu syariat. Syari'atin minal amr. Di atas satu syariat yang telah diperintahkan, yang merupakan perkara Allah, fattabi'ha, maka ikutilah syariat. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau antum dengar atau baca dalam kitab usul fikih atau dalam kitab fikih, ada istilah syari'. Asy-syari'. Apa itu syari'? Pembuat syariat. Siapa maksudnya? Allah. Asy-syari' maksudnya siapa? Allah. Maka ma'asyiral muslimin Allah, di antara hak Allah adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat Allah. Syariat Allah yang mana? Syariat Allah yang diturunkan melalui siapa? Rasulullah SAW. Syariat Allah termaktub di dalam satu Al-Quran. Sekali lagi, syariat Allah termaktub pertama di dalam Al-Quran. Yang kedua, di dalam hadis. Wahyu yang kedua yaitu sunnah, tuntunan Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala ia akan marah. Allah merasa tidak ditunaikan haknya. Bahkan Allah akan tolak kalau ada hamba yang semangat mendekatkan dirinya kepada Allah tapi tidak menggunakan syariat. Sekali lagi, Allah akan marah, Allah akan menolak, ya, dan Allah tidak akan menerima siapapun walaupun semangat luar biasa, ya, cintanya kepada Allah, ya, semangat mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, semangat beragama, namun tidak menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hak Allahnya tidak ditunaikan. Allah hanya menerima ibadah hambanya apabila ibadah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sekedar mediasi saja.
Rasulullah hanya sekedar media yang tentunya tetap kita wajib taati, tapi hakikatnya syariat itu dari Allah. Makanya asy-syari' yang membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ma'asyiral muslimin, tidak cukup antum semangat beribadah. Ya. Tidak cukup antum masyaallah ya, gagah dan gigih beribadah. Tapi harus diperhatikan. Apakah beribadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syariat yang Allah dulu turunkan? Melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melalui jalan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah memberikan ultimatum kepada Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Katakanlah wahai Muhammad, bila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku, maksudnya ikuti apa yang Allah turunkan kepadaku melalui Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, insyaallah tidak asing bagi kita bahwa agama dan syariat yang paling sempurna adalah agama Islam dan syariat Islam. Sehingga tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan. Tidak perlu lagi ada ijtihad dalam syariat ini untuk mendatangkan syariat, tidak perlu. Cukup. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, alaikum ittabi'u wa la tabtadi'u, kata beliau. Faqad kufitu. Ikuti saja syariat yang ada, yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya. Faqad kufitum, sungguh kalian telah cukup. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, timbangan amal, ya ketahuilah bahwasanya timbangan amal yang kita lakukan agar diterima oleh Allah, yang pertama tentunya ikhlas, yang kedua yaitu pastikan amal kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan hak Allah yang Allah akan batalkan dan Allah tidak akan terima ya amalan-amalan kita kalau tidak melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ini juga nanti termasuk bagian dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipisah. Yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, ya, yang atau diantara hak Allah yang wajib kita tunaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, ya, hamba-hamba Allah untuk melakukan perkara besar dalam urusan agama ini. Apa itu? Yaitu agar kita menjadi penolong-penolong agama Allah. Subhanallah. Ya, di antara hak Allah an yunsara dinah, agar kita menolong agamanya. Subhanallah, sebetulnya Allah Maha mampu untuk menguatkan agama ini sampai kiamat. Dan Allah mampu untuk semuanya menjadikan manusia beriman kepada Allah. Tapi di sini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk melakukan perkara besar yang tujuannya untuk kita sendiri. Apa itu? Yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, in tansurullaha yansurkum. Bila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ihfadillaha yahfad. Jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah apa? Apakah Allah butuh dijaga gitu? Tidak. Ya, yang dimaksud adalah jagalah agama Allah Subhanahu wa taala yang isinya ketaatan, ya, yang isinya syariat. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Subhanallah. Ya, kunu ansar. Kata Allah, kunu ansar. Jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah. Maksudnya apa? Yaitu penolong-penolong agama Allah SWT. Oleh karena itu datang perintah-perintah. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Alladzina yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dan seterusnya. Bahkan di antara perkara tertinggi dalam agama ini, wadirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pusat. Ya, apa itu? Ya, puncak dalam agama ini yang akan menjaga agama ini senantiasa tegak, apa?
al-jihadu fi sabilillah. Jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah ma'asyiral muslimin. Pertama, bahwa seluruh muslim hamba Allah hendaknya memiliki saham dalam urusan ini. Saham dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukurlah orang-orang yang sudah mendapatkan kesempatan untuk membela agama Allah. Dengan apa? Dengan apa yang antum bisa lakukan? Ya, dengan ilmu, dengan harta, dengan pemikiran, dengan tenaga. Maka kita harus berpikir sejauh mana kita sudah memberi saham dalam pembelaan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, kesempatan emas untuk membela agama Allah di hari ini terbuka. Di zaman atau di masa di mana agama Allah mulai ditinggalkan. Agama Allah mulai dirusak. Bahkan yang merusak agama Allah bukan hanya musuh-musuh Allah yang dari luar Islam. Bahkan subhanallah, orang-orang yang mengaku dirinya muslim tapi pada prakteknya mereka merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, mereka menebarkan kesyirikan, mereka menebarkan kebid'ahan. Bahkan subhanallah tidak menganggap agama sebagai yaitu perkara besar dalam kehidupan mereka, menganggap remeh agama Allah. Maka subhanallah, ya, ini adalah kesempatan emas kita untuk ya ikut bersaham di dalam membela agama Allah yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan bahwa membela agama Allah di saat ini atau membela dan berjihad membela agama Allah dengan dua cara. Secara khusus, yang pertama bil hujjati wal bayan. Dengan hujjah, dalil dan penjelasan. Naam, dengan dalil, dengan ilmu. Ya, dan ini adalah jihad tertinggi. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jihad tertinggi membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, dengan dakwah, dengan menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena subhanallah hari ini musuh-musuh Allah tidak memerangi kita melalui menggunakan apa? Pedang atau bom, ya. Tapi mereka merusak agama Allah, melunturkan kalimat tingginya kalimat Allah dengan apa? Dengan subhat, dengan syahwat, dengan budaya-budaya yang buruk, dengan pendidikan semua. Bayangkan di negeri kita, Allah, perkara yang paling penting adalah pendidikan. Tapi lihat bagaimana generasi kita tidak dididik di atas agama. Ya, nampak sekulerisme. Begitu nampak sekulerisme. Dipisahkan, ini Dignas, ini Depak. Dan berbondong-bondong generasi umat ini masuk ke pendidikan-pendidikan umum yang tidak dikonsumsikan agama. Dipisahkan antara agama dan dunia. Bahkan seakan-akan ada tendensi yang sangat tendensi yang kurang baik ketika aku di MTS, aku di pesantren, aku di bawah depan. Seakan-akan ada jurang pemisah antara Dignas dan Depan. Ini pemisahan pendidikan. Bayangkan tidak dikonsumsikan pendidikan agama yang benar. 2 jam saja. Itu pun kalau gurunya datang. Kalau gurunya tidak datang, selesai. Pas datang gurunya, anaknya tidak hadir di sekolah. Belum lagi subhanallah alam, konten daripada pendidikan agama yang disajikan seperti itu. Subhanallah, makanya kita tidak bisa berharap besar dari pendidikan yang ada di negeri ini, ya. Na'am ma'asyiral muslimin, selama masih memisahkan antara agama dan dunia. Selama masih dipisahkan antara dunia dan agama, jangan berharap besar. Apalagi yang berbondong-bondong anak-anak kaum muslimin datangnya ke pendidikan umum. Mending kalau mereka mengenal madrasah. Berapa persen yang mengenal madrasah? Yang sorenya ngaji, sorenya ya mengkaji tauhid, mengkaji fikih, mencari akhlak, berapa persen? Subhanallah. Ini yang kita hadapi hari ini. Oleh karena itu lihat muncul generasi-generasi yang tidak paham agama.
Masyarakat yang jauh dari agama, masyarakat yang tahu agama sekedar mudiknya, ya sekedar apa? Sekedar songkoknya, masuk apa? Pakai sarungnya, maka ma'asyiral muslimin, Allah, ya betapa besar PR kita ya di akhir zaman ini. Namun sekali lagi bahwasanya kesempatan emas kita memiliki saham kuat ya di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya kita harus berusaha untuk memberikan saham yang besar dalam pembelaan agama Allah, karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang ke-8 dan ke-9, yang ke-8 ya, yaitu ayyuhibba awliya'ahu wa yubghidha a'da'ah. Subhanallah. Ini juga merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Akhi, sunnatullah. Allah telah mengabarkan, antum jangan sampai samar, bahwasanya di antara hamba Allah ada yang mereka menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Maka secara umum siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Itu wali-wali Allah. Di alam sana, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali untuk orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasulnya, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi. Dan antum juga harus tahu, ya, dan insya Allah antum sudah tahu bahwa Allah juga memiliki musuh-musuh. Dari hamba-hamba Allah ada kelompok manusia yang Allah kategorikan sebagai musuh-musuh Allah. Ya, aduwullah, musuh-musuh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka musuh-musuh Allah SWT, yang tidak beragamakan dengan agama Allah, yang tidak mau tunduk dengan aturan main Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin harus jelas. Oh, ini wali Allah, ini musuh Allah. Ya, ini kekasih Allah, ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibalik. Disilang. Musuh Allah kita cintai, kita dukung. Musuh Allah ada di hati kita. Sebaliknya wali Allah kita musuhi. Wali Allah bukan termasuk, yaitu bagian dari yang kita cintai. Nah, ini terbalik. Maka ma'asyiral muslimin Allah, kebersihan hati, kesucian jiwa, kebersihan lisan, tangan, kaki, harus ya kita subhanallah senantiasa berikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimu, kata Nabi, seorang muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang senantiasa bisa menyelamatkan saudaranya muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 17, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, satu sama lain adalah wali. Saling mencintai, ya, saling menolong, saling membantu, saling mendukung, ya, saling. Makanya akhi, usahakan hati kita ini bersih kepada saudara. Hatta walaupun terkadang dia punya kesalahan, hatta terkadang subhanallah di atas kejahilan, maka jadikan asas muamalah kita dengan saudara kita muslim yaitu dengan kebersihan hati, kejernihan jiwa, berbaik sangka. Dan tatkala kita melihat ada sesuatu yang kurang baik dari saudara kita, maka yang ada nasihat, yang ada diingatkan, ya, bukan sebaliknya. Ya, kita menginginkan keburukan untuknya, kita balas dendam, kita caci, kita maki. Nah,
Subhanallah. Akhi, biasakan ketika kita melihat wajah seorang muslim, katakan dia saudara, gua akhi. Bahkan saudara yang lebih kuat daripada sekedar saudara satu nasab. Siapapun dan apapun statusnya. Ya, apapun statusnya. Agar kita senantiasa subhanallah saling mencintai di antara kita dan subhanallah tidak ada perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan muslim di alam semesta ini yang suci 100%. Ya, bahkan sebagian mereka kotor dengan kesyirikan, kotor dengan kebid'ahan, kotor dengan kemaksiatan, kotor dengan perbuatan-perbuatan zalimnya. Tapi kita punya standar pertama, dia muslim, dia yang beriman kepada Allah. Maka ada ikatan persaudaraan antara kita dengan mereka. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan mereka, ya, menyelamatkan mereka dari kubangan-kubangan kesesatan. Makanya lihat kata Nabi, wal mu'minun, kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dun awliya ba'd. Apa yang harus dilakukan? Ya'muruna bil ma'ruf. Di antara konsekuensi perwalian, satu sama lain saling mencintai, saling mendukung, ya'muruna bil ma'ruf. Ya, senantiasa mengajak kepada ajak saudaranya. Jangan ridho kalau ada saudara antum di atas keburukan. Jangan yang ingin beruntung antum saja. Antum juga harus berusaha bagaimana menjadikan saudara antum beruntung di atas kebaikan. Terus wa yanhauna 'anil munkar. Mereka pun senantiasa mencegah dari melakukan kemungkaran. Datangi saudara kita, nasihati, sampaikan ini syirik, sampaikan ini tidak ada sunnah, sampaikan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Itu sebagai konsekuensi dari yaitu saling kita berwali sesama muslim. Wa yuqimus shalah wa yutuna zakat, dan mereka pun subhanallah pada menegakkan salat, pada membayar zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka pun subhanallah ya senantiasa saling ya menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah kelompok hamba-hamba Allah yang akan disayangi oleh Allah. Makanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang di hatinya ada kasih sayang akan disayangi oleh Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Ya, sayang yang di bumi, maka Allah akan, zat yang di langit akan menyayangi kalian. Oleh karena itu luar biasa ikhwan. Subhanallah, semoga ini ada di tengah kita. Sikap yang dikabarkan Nabi SAW. Kata Nabi, taral mu'minina, engkau lihat orang yang beriman itu fi tawadihim, dalam saling mencintai, wa tarahumihim, dalam saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan saling mendukung, membela. Ya, na'am, dari saling bahu membahu. Kamathal jasadil wahid. Mereka seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu dari anggota badannya subhanallah merasakan sakit, maka tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma, maka seluruh jasad yang lainnya ikut tidak bisa tidur dan demam. Allah. Ayo Pak, hilangkan dendam, ya, hilangkan ingin keburukan, hilangkan subhanallah benci, dengki, ya, hilangkan marah yang diluapkan kepada seorang muslim dengan hawa nafsu. Subhanallah. Apalagi mereka yang berada di sekitar kita, ya, saudara kita, keluarga kita, guru kita, santri kita, dan seterusnya. Allah. Ya, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bertingkat-tingkat, wali Allah tertinggi adalah para nabi dan sahabat, para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, kemudian para ulama, kemudian orang-orang saleh, ya, di kalangan kita, kemudian keumuman orang-orang muslim atau keumuman orang mukmin di antara Allah muslimin. Dan ini sudah mulai pudar di tengah umat ini. Dan ini sudah mulai pudar di tengah umat ini. Dari mulai perpecahan umat. Allah. Baik berpecah karena syubhat, berpecah karena syubhat. Ini kelompok ini, kelompok itu. Ya. Nah, ini imamnya ini imamnya itu, ini ngebom ini ngebom itu. Yang kedua, berpecah karena syahwat. Ini partai ini partai itu. Subhanallah. Luar biasa. Andai kata kita berdoa kepada Allah, Allah semoga menyatukan hati-hati kaum muslimin.
untuk tidak berkelompok-kelompok, untuk tidak berpartai-partai, yang semuanya mengaku Islam. Mereka Muslim, tapi ini partai ini partai itu. Ya, Allah katakan wala tanaza'u. Janganlah kalian berselisih, kalian berpecah, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Ya, fatafshalu, kalian akan gagal. Kalian akan gagal, wa tadhhaba rihukum, dan pamor kalian, kekuatan kalian akan hilang. Ya. Luar biasa. Kita seyogianya di negeri ini, subhanallah, seyogianya di negeri ini Muslim menang. Muslim gagah, Muslim jaya. Tapi dengan syarat Muslimnya bersatu. Muslimnya bersatu. Dengan tujuan yang sama. Menegakkan agama Allah. Untuk kepentingan Allah. Ya, subhanallah. Untuk tegaknya kalimat Allah. Subhanallah. Masalahnya, masing-masing punya kepentingan. Ini kepentingannya A, ini kepentingannya B. Semua subhanallah berkoalisi. Ya, yang bisa memberikan kepentingan. Ini yang terjadi. Ya, berkoalisi kalau ada kepentingan dunia. Kalau ada kursi yang akan didapatkan. Ini Pak yang terjadi. La ilaha illallah. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan tidak ada agama Islam yang sudah digagahkan di negeri ini. Kaum muslimin yang dijadikan muslim terbanyak di dunia ini. Semoga Allah berikan kesadaran ya kepada saudara-saudara kita. Andai kata di dunia Indonesia ini tidak ada partai kecuali dua. Muslim dan non-Muslim. Selesai. Wallahi kita akan, insya Allah kita akan memegang ya perkara yang hebat. Alhamdulillah. Tapi ya, kita tinggal berdoa saja kepada Allah dan berusaha untuk menyatukan kaum muslimin. Oleh karena itu, ikhwan, antum jangan coba-coba masuk ke ranah itu. Ranah perpecahan umat, ranah gontok-gontokan, ranah kelompok-kelompok, ranah partai-partai. Subhanallah. Ya. Ini sesuatu yang ya tidak menegakkan hak Allah yang seyogianya sesama muslim saling mencintai. Ya, tapi masing-masing merasa bangga dengan partainya, masing-masing merasa bangga dengan kelompoknya dan seterusnya. Kemudian masa muslimin membenci musuh-musuh Allah. Ya, Allah telah memberikan kabar. Lihat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah katakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian tauladan yang baik pada sosok hebat namanya Ibrahim. Sosok hebat namanya Ibrahim. Ibrahim itu, Pak Bu, Nabi saja diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Lalu kami perintahkan kepada engkau Muhammad, ikuti milah Ibrahim. Dan kita pun umatnya untuk supaya mengikuti juga Ibrahim. Lihat, bukankah kita pagi hari ini mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati Ibrahim. Ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim. Salah satu yang Allah perintahkan untuk patut kita contoh dari Ibrahim. Allah katakan, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada bagi kalian tauladan yang baik dalam Ibrahim. Apa itu? Waladina ma'ah, dan orang yang bersama Ibrahim itu qalu, ketika Ibrahim dan kaumnya berkata liqaumihim, Ibrahim dan yang bersamanya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Bara', berlepas diri dari kalian. Ya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain. Ini permusuhan yang tertinggi, Pak. Musuhi apa-apa yang disembah dan juga para pelakunya. Kafarna bikum, tegas Ibrahim, kami kufur mereka, kami ingkari kalian, tidak ada hubungan. Bahkan wa bada wa bainana wa bainakumul adaw, bahkan telah nampak jelas antara kami dan kalian permusuhan. Tidak ada cinta, tidak ada loyalitas, tidak ada dukungan, tidak ada rangkulan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tu'minu billahi wahdahu. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa.
Itu yang patut kita contoh. Makanya ayat-ayat seputar itu yang Allah turunkan untuk umat sangat banyak sekali. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan pernah ada ruang orang-orang kafir di hati kita. Walaupun dia bos kita, walaupun dia orang tua kita, walaupun dia anak keluarga terdekat kita, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh ada satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu rasul. Lalu dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapak-bapak mereka, abna'ahum, anak-anak mereka, wa ikhwanahum, dan keluarga mereka. Ini prinsip. Tidak boleh ada ruang di hati kita orang-orang yang tidak beriman. Tidak boleh bangga, tidak boleh cinta, tidak boleh ada, yaitu subhanallah, ya, dukungan kepada mereka, bangga dengan mereka, mendukung mereka. Ya, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Panggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab kalian, teman dekat kalian, pemimpin-pemimpin di tengah kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling berwali, berteman, menjadikan pemimpin di antara mereka. Ya, wa may yatawallahum minkum fa innahum. Siapa yang kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai teman, sebagai kekasih, ya, apalagi mendukung menjadi derajatnya di tengah mereka, maka mereka termasuk golongan melakukan itu, termasuk golongan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, namun tentunya pada prakteknya, ya, lihat cinta dan benci itu adanya di sini. Tidak berkonsekuensi praktek serampangan. Awas ya. Ini jangan sampai dimahami salah. Luar biasa. Allah satukan dua perkara yang wajib terkumpul sama antum. Apa itu? Benci, tapi harus berakhlak mulia. Luar biasa ya. Benci, dia musuh Allah, tidak boleh kita cintai, tapi harus berakhlak. Kepada siapa? Hah? Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan engkau melakukan kesyirikan, ya, ada di antara kita orang tuanya tidak di atas Islam, tidak di atas agama Allah, fala tuti'huma. Jangan ditaati, bahkan ada kebencian kepada mereka dalam hati kita. Tapi wasahibhuma fid dunya. Tapi tetap kita pergauli mereka di dunia dengan cara yang, makanya ada muamalatul batin, ada muamalatul zahir. Muamalatul batin, muamalah secara batin wajib benci. Tidak boleh ada sedikit pun ruang di hati orang itu. Tapi tidak berkonsekuensi untuk serampangan dalam muamalah zahir. Ya, oleh karena itu sebenarnya Nabi pun bermuamalah secara zahir dengan Yahudi. Bahkan Nabi, ya, ada hubungan muamalah jual beli dengan Yahudi. Nabi kunjung yang sakit di antara mereka, bukan karena cinta, ya, tapi Nabi ingin mengajak mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita mengganggu mereka. Ya, tidak boleh kita menyakiti mereka, apalagi kita mencucurkan darah mereka ketika mereka itu tidak memerangi kita. Alhamdulillah, ada aturannya dalam agama kita, tidak seram. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itu yang ke-8. Yang ke-9, an yasbira ala aqdarihil muklimah. Allah. Yaitu ma'asyiral muslimin, luar biasa. Sebuah keyakinan kita bahwa seluruh yang terjadi di alam semesta ini, baik yang baik terkhusus yang kita anggap buruk, musibah-musibah, ya, apapun bentuk musibah, ketahuilah bahwasanya itu merupakan ketetapan takdir, tidak lepas dari takdir Allah. Dan wajib kita beriman dengan takdir itu. Makanya di antara rukun iman dengan takdir yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka kita wajib beriman dan bersabar. Di antara hak yang harus kita tunaikan yaitu ayasbiru ala aqdarihil mu'limah. Kita harus bersabar dengan takdir Allah yang tidak mengenakan kita. Ya, kita wajib berbaik bersangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah keyakinan kita bahwasanya semua terjadi dengan izin Allah, ketahuilah bahwasanya yang mentakdirkan segala urusan untuk kita
zat yang maha adil, zat yang maha berilmu, zat yang maha bijak, tidak pernah zalim, yang dia adalah Rahman dan Rahim. Subhanallah, yang tidak akan pernah salah menentukan urusannya kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, Allah tidak jalan kecuali kita menerima dan bersabar ya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah ada musibah yang mengenai kita dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang dan Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Makanya perangai seorang mukmin apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan yaitu musibah dia bersabar. Dan sabarnya adalah jalan Allahu Akbar, ya, jalan emas dia untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian asumsi yang terakhir adalah subhanallah, di antara hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan rahmat juga dari Allah, an yuniba ilaihi idza adna, ya, wa anibu ila rabbikum muslimun, agar kita segera kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allah kalau kita berbuat dosa. Subhanallah. Ini pamungkasnya. Ya, seorang mukmin yang sudah tinggi imannya, ya, tetap tidak akan pernah luput dari dosa, disengaja atau tidak disengaja. Ya, karena ya sudah begitu. Allah takdirkan kita menjadi makhluk yang khata', sangat kondusif untuk bisa melakukan dosa. Bahkan mungkin berdosa sedikit. Ya, maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka untuk kita pintu taubat. Alhamdulillah. Tidak akan pernah Allah tutup siang dan malam. Saha'ul laili wan nahar. Dia adalah orang yang membuka kesempatan kita bertobat, yaitu begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tobatnya siang dan malam. Ya, sehingga dosa apapun yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan senang, sebagaimana kata Nabi, wallahu yafrahu bi 'abdihi, ya, Allah sangat bahagia ketika melihat hambanya ketika dia berdosa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan hak Allah yang wajib kita tunaikan, yaitu yang itu juga merupakan kewajiban kita, dan tentunya itu juga bagian dari sebab keselamatan kita, yaitu kita bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah sebesar apapun. Ya kulli ibadilladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhi, selama kita mau bertobat kepada Allah dengan memenuhi syaratnya, ya, yaitu betul-betul kita bersedih, kemudian kita berazam kuat tidak akan balik, lalu kita copot perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, minta maaf dan minta halal bidzat, yaitu dosa tersebut terkait dengan anak Adam, alhamdulillah, ya, itu tidak akan, ya, ditutup pintu tobat sampai selama masih ada hayat di kandung badan dan selama masih yaitu ada matahari dari timur. Barakallahu fikum muslimin. Itulah hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan, yang itu semuanya merupakan kewajiban kita. Dan kembali, subhanallah, akhi, ketika Allah tidak dipenuhi haknya, Allah tidak pernah. Sekali lagi, ketika Allah tidak dipenuhi haknya, yang rugi antum sendiri. Karena Allah tidak berkebutuhan kepada kita. Ya, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. In takfuru jami'an. Kalau kalian kufur semuanya, kata Allah, Allah tidak butuh kalian. Ya, tidak akan bertambah eksistensi Dia sebagai Tuhan ketika kita semuanya taat sama Allah. Tidak akan berkurang keagungan dan kebesarannya, eksistensinya sebagai Tuhan yang disembah ketika yaitu semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal saleh, untuk antum sendiri, untuk kita sendiri. Jadi yang untung dan yang rugi kita. Sekali lagi, yang untung dan yang rugi kita. Ketika kita sempurnakan hak Allah, maka wallahi kita akan lebih sempurna. Dan ketika kita lalaikan hak-hak Allah, maka kita yang akan mendapatkan sandungan batunya, dan kita yang akan celaka dan binasa. Maka ma'asyar muslimin Allah, sekali lagi semoga 10 perkara ini menjadi perangai kita,
Ya, kita ulang sekali lagi. Yang pertama apa? An ya'budallah wa la yusyrik bihi syai'an. Itu hak Allah agar diibadahi dan tidak disekutukan. Dan yang kedua agar ditaat, ya jangan dimaksiati, agar diingat hak Allah jangan dilupakan, agar disyukuri jangan dikufuri, kemudian agar ditaati Rasulnya, agar Allah disembah dengan syariat, bukan dengan syariat yang lainnya. Kemudian agar ditolong agamanya. Allah memerintahkan kita menolong agamanya. Yang ke-8 yaitu mencintai wali-walinya, agar kita mencintai wali-walinya dan memusuhi musuh-musuhnya. Yang ke-9 kita sabar dengan segala ketetapan-ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu tenang. Pak Bu jamaah. Subhanallah. Ini ada perkataan Hudzaifah kepada Mu'adz, ya, kepada putranya, ya, mengatakan bahwa innaka lan taduqa halawatal iman, engkau tidak akan merasakan manisnya iman hatta tu'mina annama akhta'aka lam yusib wa ma asabaka lam yukhti'. Sampai engkau beriman, ya, apa-apa yang Allah tidak takdirkan kepadamu tidak akan terjadi. Dan apa-apa yang Allah takdirkan kepadamu pasti terjadi. Tidak mungkin. Maka dengan itu kita akan tenang. Alhamdulillah. Dan kita, ya, yakin bahwasanya tadi yang mengatur urusan kita, zat yang berilmu tidak pernah salah, zat yang maha adil, tidak pernah zalim, dan zat yang maha bijak, dan dia maha rahim kepada hambanya. Yaitulah zat yang menentukan takdir untuk kita. Yang terakhir, subhanallah, agar kita kembali ke jalan Allah. Hak Allah untuk kita kembali. Kalau bisa lari, fafirru ilallah, larilah menuju yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersegeralah. Kalau katakan jangan lambat, cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat untuk menggapai ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwah. Dengan itu selesai, ya, santri, para ikhwah sekalian, para wali santri dan para jamaah sekalian, ya. Dengan itu kita sudah membahas yaitu 10 hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih lanjut kajian besok 2 hari, yaitu kenalilah hak Allah dan Rasulnya. Berarti kita akan melanjutkan dengan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum, wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita turun ke Pak Majlis, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang tanya saya? Nah, di luar tema. Baik. Dari yang hadir ada yang bertanya? Baik, silakan Ustaz. Kemudian langsung saya salat asar di jam. Apakah salat saya sah atau harus dikodok? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sesuai dengan pertanyaan, sampai rumah, ya, pulang dari safar naik pesawat sampai rumah 5:30, belum sholat asar, lalu saya sholat 5:30 itu, masya Allah, alhamdulillah. 5:30, ya, adalah waktu yang masih luas sampai maghrib. Maghrib keumuman katakan jam 6, berarti masih ada setengah jam. Apalagi Anda mengakhirkan karena udur safar, maka insya Allah diterima 100%, insya Allah, ya. Walaupun tentunya usahakan bagi musafir, ya, ketika ada kemudahan untuk sholat di jalan, maka hendaknya sholat di jalan. Sholat di jalan untuk juga mendapatkan diskonnya, yaitu bisa jamak, bisa qasar. Alhamdulillah, sehingga sampai ke rumah sudah tidak lagi perlu memikirkan sholat, alhamdulillah. Tapi tidak mengapa, kalaupun kejadiannya seperti itu, ya, dia sampai rumah belum sholat asar itu. Dan kalau sudah sampai rumah berarti tidak ada lagi berita acara, stop. Ya, dia harus hanya dibolehkan untuk yaitu melakukan sholat asar di waktunya walaupun sudah 5:30 dan dilakukan dengan sempurna. Tidak boleh dilakukan dengan qasar. Nah, yang lain saya.
Pertanyaan bagus. Nah, ya, zikir, ya, tentunya bukan sekedar lisan kita berzikir, namun hendaknya disertai dengan hati. Salah satunya yaitu dengan menghadirkan makna. Makna apa yang kita ucapkan. Katakan alhamdulillah. Berarti kita sedang memuji Allah SWT. Astagfirullah. Berarti kita sedang meminta ampun kepada Allah. La ilaha illallah. Berarti kita sedang mentauhidkan Allah. Hadirkan maknanya. Ya, hadirkan maknanya. Minimal kita bisa menghadirkan makna sehingga kita paham apa yang kita ucapkan. Ya. Jangan sekedar ya lisan berzikir sementara subhanallah kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Itu yang pertama. Minimal menghadirkan makna, tahu apa yang diucapkan. Yang kedua, konsentrasi. Masya Allah, konsentrasi ketika kita berzikir, ya menghadirkan hati, betul-betul nyambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang kedua ini terkadang ya kita mungkin subhanallah sedang ada sedang melakukan satu aktivitas, contoh sedang nyetir mobil misalnya. Antum sedang motor. Atau antum sedang sedang di pabrik ya, melakukan pekerjaan tapi sambil berzikir ya. Nah, mungkin lisan kita lebih cepat daripada hati kita. Tidak mengapa. Minimal antum paham apa yang antum ucapkan. Lalu subhanallah, hadirkan ya konsentrasi zikir itu ya bila sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, Anda ingin mengingatkan kepada ikhlas. Betapa banyak ya zikir yang agung yang dilakukan setiap hari tapi cuma di lisan. Zikir setelah sholat. Ya. Hanya lisan yang mengucapkan. Ya, sementara hatinya tidak dihadirkan. Ini banyak ya dilakukan, banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Maka ketika berzikir, apalagi setelah sholat, ya, kita belum tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain, maka hadirkan subhanallah. Juga tidak dengan terlalu cepat, ya, dengan juga mungkin tidak terlalu lambat. Baik, pertengahan subhanallah, hadirkan subhanallah, suci. Alhamdulillah, kita puji Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kita banyak anak bukan cepat bau selesai. Ya, 33 itu cuma 1 detik gitu. Nah, ini masya Allah, gitu. Nah, subhanallah, subhanallah. Hadirkan makna. Ya, hadirkan makna. Termasuk di dalam salat. Di antara salah satu yang bisa mendorong kita atau membantu kita khusyuk adalah kita menghadirkan makna yang kita ucapkan. Makna yang kita ucapkan dalam bacaan-bacaan salat. Itu kata para ulama, salah satu cara yang paling ringan untuk bisa kita khusyuk, yaitu menyibukkan diri dengan apa yang kita baca. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Hadirkan maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah rabbana. Hadirkan makna. Ya, na'am, sehingga ya dengan kita menyibukkan makna apa yang kita baca, maka kita akan terlalaikan dari perkara-perkara. Tapi kalau sudah kita baca, kemudian pikirannya kemana, ya, menerawang kemana-mana, ya sudah. Ya, yang ada sholat kita pun tidak akan khusyuk. Maka, hendaknya kita menghadirkan makna, ya sesuai dengan kemampuan kita, dengan kemampuan kita. Cukup. Baik, kita tutup dengan fardhu majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.